kepada Tuhan untuk pagi hari ini oleh karena kita masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan istimewa untuk sejenak duduk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Pagi ini saya mau berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk saya. Saya juga nggak tahu kenapa kok jadi saya itulah. Karena saat ini judulnya itu adalah menghargai kelemah lembutan. Saya nggak tahu apakah karena pimpinan melihat saya bukan orang yang lemah lembut, sehingga itu diberikan kepada saya. Dan terima kasih yang berikut untuk Ibu Mary. Sudah tahu bahwa Ibu ini mempunyai memori sendiri dengan saya. Ini adalah guru saya waktu di Kupang dulu, guru biologi. Dan saya yang melempari rumahnya itu pada waktu dia menjadi guru saya. Tapi saya sudah minta maaf ketika saya jadi pendeta supaya dia jangan bersama saya. Yang berikut Ibu Baren. Sudah tahu bahwa mereka berdua ini, Baren dan Ibu Baren ini adalah tutor saya yang pertama waktu saya tamat menjadi gembala pendeta muda di Jemaat Ciamplas. Terima kasih untuk kesaksiannya dan juga lagu pujian yang sangat luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang bisa menyanyi karena sudah lebih dekat hidupnya dengan surga. Terima kasih Pendeta Edwin. Tapi bagi kita yang bisa menyanyi, jangan khawatir, nanti di surga kita akan bisa menyanyi. So, masing-masing kita akan menyanyikan sebuah lagu yang merupakan lebih banyak perjalanan hidup kita, nyanyian anak domba, yang malaikat sendiri tidak bisa menyanyikan itu karena mereka tidak punya pengalaman. Jadi jangan berkecil hati saudara dan saya yang tidak bisa menyanyi, karena nanti di surga kita akan bisa menyanyi. Baik, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, ketika hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang mendengarkan, sehingga kami boleh mengambil manfaat dari renungan pada pagi hari ini, karena kami rindu untuk menjadi bagian di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, judul yang diberikan kepada saya adalah menghargai kelemah lembutan. Ayat intinya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekarang mari kita lihat apa arti kata daripada lemah lembut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lemah lembut itu berarti yang pertama baik hati, tidak pemarah, peramah. Itulah sebabnya tadi saya katakan, apa memang benar ini jadwal saya, schedule saya. Ketika Ibu Ketua memberikan itu kepada saya bertanya, apa memang ini saya? Karena saya masih suka marah. Saya kadang-kadang baik hati, lebih banyak nggak baik hatinya. Nah itulah sebabnya pagi ini dikatakan bahwa orang yang lemah lembut itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia baik hati, tidak marah, peramah. Kemudian kita lihat dalam bahasa aslinya. Bahasa Yunani itu adalah praus. Praus ini berarti kelembutan, kerendahan hati, perhatian, dan tidak kasar. Jadi untuk menjadi orang yang lemah lembut itu kita harus rendah hati, perhatian, dan tidak kasar. Untuk itu saudara, saya ingin untuk membawa pikiran kita pada pagi hari ini dengan 3 hal penting yang kita perlu pelajari pagi ini tentang kelembutan. Yang pertama, kepribadiannya harus lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kepribadiannya sudah diubah oleh Tuhan sehingga menjadi orang yang lemah lembut. Ini membuktikan kepada kita bahwa untuk bisa lemah lembut tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri,
kepintaran kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Bahwa untuk menjadi pribadi yang lemah lembut harus diubah oleh Tuhan Yesus. Kita lihat contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Yohanes dan Yakobus, mereka dua adalah orang yang pemarah atau temperamental. Contohnya, ketika mereka berbicara dengan Yesus, mereka katakan dalam Lukas 9 ayat 54, Tuhan, maukah kami berdoa supaya api turun dari langit? Tetapi ketika mereka diubah oleh Yesus, maka mereka menjadi murid-murid yang dikasihi oleh Yesus, sehingga nama Yohanes menjadi Yohanes yang apa? Yang kekasih. Jadi poin pertama, saudara-saudara, yang perlu kita ambil di sini adalah bahwa untuk menjadi pribadi yang lembut, maka kita harus mau dirubah oleh Tuhan, seperti Yohanes dan Yakobus. Poin yang kedua, orang yang lemah lembut memiliki pribadi yang terbuka terhadap kebenaran Tuhan. Orang yang lemah lembut menerima kebenaran sebagai kebenaran, tidak berdalih, tidak menyalahkan orang lain, dan terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, orang yang lemah lembut itu, dia harus bisa menerima teguran. Dia harus bisa menerima kebenaran. Dan tidak berdalih dalam hidupnya. Kita lihat contoh di dalam Alkitab mengenai Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 12, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, bahwa dia telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan dengan mengambil Batseba menjadi istrinya. Daud adalah orang yang memiliki hati yang lembut, sehingga dia tidak berdalih, dia mengadakan pengakuan, bahkan dia bertobat oleh karena panggilan dari Tuhan melalui Nabi Nathan. Yang ketiga, orang yang lemah lembut itu harus memiliki pribadi yang mudah untuk dibentuk. Contoh, seperti Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Sorry, sebentar, sepertinya baterai saya habis. Contoh seperti Yusuf. Dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dari orang yang manja di rumahnya, yang segala kebutuhannya dipenuhi oleh ayahnya, menjadi seorang yang begitu tangguh, dan Tuhan mengutus dia ke Mesir sebelum saudara-saudaranya menyusul ke Mesir. Jadi poin yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah bahwa orang yang lemah lembut itu memiliki pribadi yang mudah untuk dibentuk. Oke, sekarang apa pelajarannya bagi saya dan saudara? Saudara, dunia sekarang sedang bingung. Dunia sekarang sedang ketakutan. Semua orang hidup dalam kecemasan. Semua orang sekarang sedang mencari Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya katakan di jemaat saya, bahwa sebenarnya COVID-19 ini bukan hanya goncangan secara ekonomi. Ini tidak hanya goncangan secara fisik, tetapi sesungguhnya saya dan saudara sekarang sedang digoncang, di-shaking, sehingga siapa yang tidak tahan, itu akan terlempar keluar. Ya. Di sini ada yang menulis suara terputus-putus. Apakah suara saya jelas bagi yang lain? Kurang putus-putus, pendeta. Putus-putus. Gimana? Suaranya putus-putus. Ya? Oke, sebentar. Ya. Ya, udah jelas nih? Ya. Oke. Sikit. Lebih kecil. Gimana? Volumenya dinaikin lagi, pendeta. Tadi udah jelas. Kan mic Udah? Kecil. Udah. Coba digedein suaranya. Suaranya nggak putus. Didekatkan. Miliki dulu kerendahan hati. Miliki dulu kelemah lembutan. Karena itu
adalah kunci untuk membiarkan Roh Kudus membentuk sebuah karakter dalam diri kita. Saudara, seperti saya katakan tadi, untuk bisa menjadi lemah lembut, untuk bisa menjadi rendah hati, tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Baik, mari kita lihat apa kata Alkitab. Di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang apa? Di jalan yang benar. Saudara, kita boleh bersembunyi dari manusia. Tapi saya dan saudara tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Sebab Tuhan kenal hati kita. Sebab Tuhan tahu saya dan saudara. Tak ada yang bisa sembunyi dari Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur menasihatkan kepada kita bahwa mari kita undang Tuhan untuk selidiki hati kita. Ayat yang berikut. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling apa? Membantu. Kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Saudara, kepada saya dan saudara pada pagi hari ini diberitahukan bahwa kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Karena hati yang lemah lembut itu di dalamnya tidak ada persaingan. Di dalamnya tidak ada merasa unggul. Di dalamnya tidak ada merasa saya lebih baik dari orang lain. Ya, seperti saya katakan juga tadi di awal, ini renungan adalah untuk saya pertama. Dan sudah itu untuk saudara-saudara. Bahwa tidak perlu ada roh persaingan. Bahwa tidak perlu roh iri hati, dengki. Itulah sebabnya, saudara, apa panggilannya bagi kita pada pagi hari? Apa panggilannya bagi kita pada pagi hari? Mari kita baca di dalam Matius pasal 11. Saya pernah nyatakan bahwa seseorang atau seorang pendeta atau siapalah, semakin bersih Alkitabnya, maka semakin kotor otaknya. Semakin kotor Alkitabnya, semakin bersih apa? Pikirannya, otaknya. Artinya apa, saudara? Datang belajar kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan undangan kepada kita pada pagi hari untuk bisa menjadi lemah lembut, harus hanya datang kepada Yesus. Belajarlah pada Yesus yang adalah sumber kelemah lembutan. Maka kita akan memiliki hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan. Dan pada akhirnya, dengan kelemah lembutan yang ada pada kita, itu akan membuat kita hidup selama-lamanya dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan sorga luas. Tuhan sudah menyediakan sorga itu bagi kita. Bagi orang yang lemah lembut. Sangat disayangkan kalau sudah susah hidup di dunia ini, Tuhan akan nggak masuk surga lagi.
Pilihan yang paling baik adalah hidup sejahtera di dunia ini, Tuhan Yesus datang ke surga. Amin. Jadi saudara-saudara, hal yang menuntun kita untuk bisa berbahagialah mereka yang memiliki kelemah lembutan, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya bahwa dengan kelemah lembutan yang ada dalam kehidupan kita, maka saya dan saudara akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak ingin untuk ke surga? Semua kita pasti ingin ke surga. Itulah sebabnya, maka pesan yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, baik kita sebagai suami, mari kita belajar lemah lembut terhadap istri kita. Mari kita belajar untuk sabar terhadap anak-anak kita. Jangan kita lebih sabar terhadap anggota, istri anggota jemaat, anak-anak anggota jemaat, tapi istri dan anak-anak kita tidak belajar untuk menghargai mereka, sabar terhadap mereka. Poin yang kedua, saudara sebagai sama hamba Tuhan, sebagai sama rekan kerja, panggilannya bagi kita pada pagi hari, dan milikilah hati yang lemah lembut. Jangan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jangan merasa bahwa saya lebih pintar dari orang lain. Jangan merasa bahwa saya pimpinan, maka saya semena-mena terhadap bawahan. Apapun mungkin, jangan merasa bahwa karena kita sebagai gembala jemaat, kita merasa bahwa kita lebih hebat dari satu dengan yang lain. Saudara, satu kerinduan saya adalah, kalau Yesus nanti datang, kita semua ada dalam kerajaan surga. Kita bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, anggota jemaat kita, akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Untuk itu, milikilah hati yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nuce Serang. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya, dan pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Perangin-Angin, Ibu R. Perangin-Angin, Bu Rusinu Haji. Apakah sudah kelihatan pokok-pokok doanya, Bu, atau sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah. Kami persilakan, Bu, untuk berdoa memimpin berdoa. Digedein lagi suaranya, Bu, dibesarin lagi suaranya dikit. Kedengaran tapi kecil. Kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu bersyukur, berterima kasih